Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 772, Teman Lama. Mata Yan Xinghua berbinar. Meski ia juga ingin membunuh si Men Jinlin, prioritas utamanya tetap merebut Yin primordial milik Nalan Zixuan demi menerobos ke Martial Sovereign. Pada saat itu, Yun Xiao hendak bergerak lagi. Namun tiba-tiba tubuhnya membeku dan lengannya terjatuh. Ia merasakan sebuah aura yang sangat familiar. Aura yang mendominasi turun dari langit. Sebuah tombak panjang menerjang pedang Qian Xinghua seperti naga mengamuk. Pedang itu terguncang hebat dan langsung tertekan. Bang, pedang tersebut hancur oleh momentum tombak. Setelah itu, kekuatan tombak yang menyerupai naga meledak sepenuhnya. Daya naga yang tak tertandingi menyebar ke segala arah, membuat Yan Xinghua memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang dengan wajah penuh ketakutan. Seorang pria muncul di sisi Nalan Zixuan. Ia menancapkan tombak panjang di tangannya ke tanah, lalu mengangkatnya perlahan. Kekuatan seperti kilat meledak dari dalam tanah, mengguncang seluruh area dan menghancurkan udara di sekitarnya. Yan Xinghua sangat terkejut. Tubuhnya berkilat lalu berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melarikan diri. Pada saat yang sama, ia berteriak keras, "Mundur!" Begitu para anggota klub es batu melihat pemimpinnya kabur, mereka langsung kacau dan berpencar seperti burung dan binatang buas. Du Jingyi yang bertubuh gemuk ada di antara mereka, dan kecepatannya sama sekali tidak kalah dari yang lain. Yun Xiao menatap pria itu. Ia hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba sebuah aura mengunci dirinya. Aura itu berasal dari pria bertombak tersebut, yang berkata dengan suara dingin, "Kamu masih ingin melarikan diri setelah melihatku?" Yun Xiao merasa seolah-olah ada belati yang menekan punggungnya. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa ujung tombak itu sedang diarahkan tepat ke arahnya. Yun Xiao perlahan berbalik dan tersenyum. "Aku tidak menyangka saudara Luo masih mengenaliku. Aku akan tetap mengenalimu meski kamu berubah menjadi abu. Cincin roh surgawiku dihancurkan olehmu." Pria itu mengayunkan tombaknya. Udara dingin langsung menyebar ketika ujung tombak diarahkan ke tenggorokan Yun Xiao. Sebuah wajah tampan muncul di hadapan Yun Xiao. Dia adalah Luo Qingyun, salah satu teman kecil yang pernah bertualang bersamanya di Gunung Meru. Nalan Zixuan merasakan rasa syukur yang sulit diungkapkan setelah lolos dari bencana besar. Ia melangkah maju perlahan dan mengangguk. "Jadi ini saudara Luo Qingyun. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, saudara Luo." Namun, rasa aneh segera muncul di hatinya. Ia lalu bertanya, "Saudara Luo, apakah kamu mengenal orang ini?" Di matanya, Yun Xiao hanyalah seorang martial grandmaster, bintang 5 yang tidak berarti, bahkan satu kelompok, dengan orang-orang yang tadi ingin menangkapnya. Rasa jijik yang kuat muncul di hatinya hingga ia mengerutkan kening. Si Men Jinlin yang berada agak jauh belum berlari terlalu jauh. Perubahan mendadak ini membuat wajahnya pucat. Berbagai ekspresi berganti di wajahnya dan matanya dipenuhi kesuraman. Ia tidak ingin melihat akhir dari kejadian ini. Ketakutannya akan kematian telah terpampang di depan banyak orang. Ia justru berharap Nalan Zixuan ditangkap dan Yin primordialnya direnggut. Ia tidak ingin melihat wanita itu diselamatkan orang lain. Jika itu terjadi, di mana ia harus menyembunyikan mukanya? Untuk sesaat, ia tidak tahu apakah harus terus melarikan diri atau berhenti. Ia hanya berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara Luo, bagaimana kabarmu? Tombakmu terlalu tajam. Hati-hati, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak disengaja. Tolong jangan sakiti aku." Yun Xiao tertawa sambil sedikit memiringkan tubuhnya untuk menghindari ujung tombak tersebut. Luo Qingyun mendengus dingin. Ujung tombaknya mengikuti gerakan Yun Xiao, namun ia sama sekali tidak berniat menariknya.
Kamu menghancurkan cincin roh surgawiku waktu itu. Jika aku tidak salah ingat, kamu memperoleh cukup banyak harta karun. Berikan 3 atau 4 padaku sebagai kompensasi. Ia juga mengingat dengan jelas bagaimana Yun Xiao mengumpulkan banyak harta di Gunung Meru. Namun, yang membuatnya terkejut adalah dirinya sudah lama menembus ranah Martial Supreme, sementara Yun Xiao masih berada di ranah Martial Grandmaster. Ia selalu terobsesi dengan kekuatan Yun Xiao. Meski enggan mengakuinya, ia tahu bahwa Yun Xiao memang lebih kuat darinya. Untuk waktu yang lama, ia menjadikan mengalahkan Yun Xiao sebagai tujuan kultivasinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka bertemu kembali, jarak di antara mereka justru terasa sejauh langit dan bumi. Luo Qingyun terdiam sesaat. Ia bahkan merasa sedikit marah karena kegagalan lawannya. Ekspresi dingin melintas di wajahnya. Ia mengayunkan tombaknya ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya dingin, lalu menyerapnya kembali ke dalam tubuhnya. Dia memeriksa tingkat kultivasi Yun Xiao berulang kali. Setelah memastikan bahwa Yun Xiao hanyalah Martial Grandmaster bintang 5, minatnya langsung menghilang. Dengan nada kecewa, dia berkata, "Kamu sudah kehilangan hak untuk membuatku menggunakan tombakku. Tinggalkan semua barang yang kamu peroleh dari Gunung Meru, dan aku akan membiarkanmu hidup. Setelah itu, segera tinggalkan kota bulan merah dan jangan biarkan aku melihatmu lagi sepanjang hidup ini." Sosok yang selama ini ia kejar dengan susah payah, ahli yang ia jadikan target untuk dilampaui, ternyata hanya seorang Martial Grandmaster bintang 5. Kekecewaan yang sulit diungkapkan muncul di hatinya. Ia tidak ingin terus melihat Yun Xiao dalam keadaan seperti ini, sehingga ia langsung memerintahkannya untuk pergi. "Aku tidak punya apa-apa," kata Yun Xiao sambil terkekeh. "Aku pergi dulu." Ia berbalik dan hendak melangkah pergi. Jejak kemarahan muncul di wajah Luo Qingyun. Ia berteriak, "Kekuatanmu tidak meningkat, tapi sikapmu tetap sama. Karena kamu memaksaku bertindak, aku akan mengabulkan keinginanmu." Ia mengangkat satu tangan. Tanpa menggerakkan kakinya, tubuhnya melesat maju dengan kecepatan tinggi. Saat mendekati Yun Xiao, cahaya hijau menyala di ujung jarinya. Kali ini, ia bahkan sengaja menahan kekuatannya, takut menggunakan tenaga berlebihan dan membunuh lawannya. Yun Xiao terkekeh dan ikut mengangkat tangannya. Nyala api mengembun di ujung jarinya dan diarahkan ke cakar Luo Qingyun. Pupil mata Luo Qingyun menyempit. Api kecil itu justru memberinya rasa takut yang tak terlukiskan, bahkan jiwanya bergetar. Tatapannya berubah tajam. Ia segera mengepalkan tangan dan meningkatkan kekuatannya dari 10% menjadi 80%. Senyum di wajah Yun Xiao tidak memudar. Api Phoenix sejati di ujung jarinya langsung padam. Ia mengulurkan telapak tangannya dengan santai dan menepuk tangan Luo Qingyun. Angin astral kuno muncul di sekitar telapak tangannya. "Pah!" Dengan suara tajam, telapak tangan Yun Xiao mencengkeram tinju Luo Qingyun. Ia berkata tenang, "Saudara Luo, jangan bercanda denganku. Kamu adalah Martial Supreme bintang 7. Apa kamu ingin meledakkanku dengan satu pukulan?" Wajah Luo Qingyun langsung berubah buruk. Tinju dengan 80% kekuatannya ternyata ditahan oleh satu telapak tangan. Angin astral yang tak terlukiskan tidak hanya membubarkan kekuatan tinjunya, tetapi juga menembus masuk ke telapak tangannya. Rasanya seperti badai berputar di dalam tinjunya, menghancurkan meridian dan tulang di tangan kanannya, hampir mengubahnya menjadi segumpal daging. Ia menoleh dan melihat tangan kanannya telah berubah ungu kehitaman. Ia sama sekali tidak bisa merasakan apapun lagi. "Apa?" Luo Qingyun menarik napas dalam dan mundur beberapa langkah. Rasa terkejut dan amarah bercampur di wajahnya. "Brengsek. Anak ini hampir menipuku." Wajah tersenyum menyebalkan itu. Sejak awal aku seharusnya menyadarinya. Dia selalu seperti ini. Iblis yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Wajah Luo Qingyun pucat karena marah. Namun di balik amarah itu, matanya justru bersinar dengan semangat juang yang mengerikan, disertai sedikit kegembiraan yang tersembunyi.
Orang yang selalu ingin ku kejar ternyata tidak mengecewakanku. Nalan Jixuan berdiri di belakang Luo Qingyun. Meski tidak melihat jelas apa yang terjadi, ia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera mendekat dan bertanya dengan cemas, "Kakak Luo, kamu tidak apa-apa?" Di kejauhan, Shimen Jinling melihat ekspresi penuh perhatian di wajah Nalan Jixuan. Tubuhnya gemetar karena amarah, kebencian, dan kecemburuan membara di dadanya. Seharusnya aku yang mendapat perhatian itu. Wajah yang tiada tara, sosok yang memikat, dan yang terpenting, kesempatan untuk menembus Martial Sovereign. Semua itu seharusnya menjadi milikku. Raungan seperti binatang buas terdengar di dalam hatinya. Luo Qingyun, beraninya kamu merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Luo Qingyun sama sekali tidak menyadari keberadaan Shimen Jinling. Meski tinjunya hampir hancur, itu bukan masalah besar baginya. Dalam beberapa hari, ia bisa pulih sepenuhnya. Walau terluka ringan, suasana hatinya justru membaik. Ia mendengus dingin dan berkata, "Aku baik-baik saja. Nak, wajahmu makin menyebalkan. Aku benar-benar ingin menginjaknya." "Yang ingin menginjakmu itu banyak," jawab Yun Xiao sambil tersenyum. "Kamu harus antre." "Hah, aku sedang sibuk sekarang," kata Luo Qingyun dengan dingin. "Kali ini aku akan melepaskanmu. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali mencarimu." Kemarahan di wajah Luo Qingyun perlahan memudar. Nalan Jixuan tampak bingung. Meski ia tidak melihat dengan jelas gerakan Yun Xiao tadi, ia yakin itu adalah teknik yang luar biasa. Jika tidak, Luo Qingyun tidak mungkin mengubah sikapnya secepat itu. Dunia ini sangat realistis. Pada akhirnya, hanya kekuatan yang berbicara. Aduh, kita terlambat. Sepertinya kita melewatkan pertunjukan yang seru. Cahaya redup berkelip di udara, ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Dua sosok muncul dan perlahan turun dari langit. Yun Xiao sedikit terkejut saat melihat dua wajah yang dikenalnya lagi. Ia benar-benar tidak tahu hari apa ini. Oh, itu saudara Xu Qing dari pavilion pendengar pasang surut dan saudara Pei Mingyuan dari Villa Liuli. "Jika kalian berdua datang lebih awal, aku tidak akan sampai diganggu," kata Nalan Jixuan dengan gembira. "Haha, dengan saudara Luo dan saudara Shimen di sini, siapa yang berani mengganggumu?" kata Pei Mingyuan sambil tertawa. Ia melirik Yun Xiao yang berdiri tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, "Mungkinkah anak ini?" Di kejauhan, wajah Shimen Jinling memerah. Ia tidak tahu apakah dua orang ini melihat kejadian memalukan sebelumnya, terutama Pei Mingyuan yang juga termasuk salah satu 7 anak bintang wilayah timur. Jika hal itu diketahui, posisinya di antara 7 anak bintang mungkin akan terancam. Ia menyesali keputusannya datang terlalu cepat hanya demi mencari keuntungan. Tentu saja bukan. Orang-orang jahat sudah diusir oleh saudara Luo dan yang lainnya, jawab Nalan Jixuan sambil tersenyum. Senyumannya mekar lembut dan memancarkan pesona yang berbeda. Setiap ekspresi dan gerakannya terasa menggoda, membuat orang tanpa sadar terpengaruh. Ia berkata, "Saudara Luo dan yang lainnya, silakan masuk dan duduk. Izinkan aku mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkanku." Ekspresi Luo Qingyun sedikit berubah. Seolah ia tidak mampu sepenuhnya menahan pesona alami itu. Ia menjawab singkat, "Tidak perlu. Selama Nona Jixuan tidak terluka." Nalan Jixuan lalu berbalik dan tersenyum lagi. Pesona di wajahnya terasa mencair saat ia berkata, "Tuan Muda Shimen, saudara Pei, dan juga kenalan lama saudara Luo, silakan ikut masuk." Ia tidak mengetahui nama Yun Xiao, juga tidak yakin apakah ia benar-benar teman dekat Luo Qingyun. Karena itu, ia hanya menyebutnya sebagai kenalan lama. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.